Halo, apa kabar lagi ya? Terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Jumpa lagi dengan saya, Ricky Arianto Auto Express. Ayo, ekspresikan dirimu, ayo ekspresikan semangatmu. Sukses! Sebelum saya memperbaiki kendaraan, saya akan menunjukkan bahwa mobil yang akan saya perbaiki saat ini adalah Suzuki Carry Futura Pickup. Dan teman-teman bisa lihat kerusakan-kerusakannya ada pada pintu depan sebelah kanan, juga pada bumper depannya. Ini juga mungkin waktu terbalik sudah kena benturan juga. Dan posisi roofnya ini juga sudah rusak, lumayan parah ya. Jadi saya akan memperbaiki nanti dengan pintu sebelah kirinya. Ini juga topek ya, karena mungkin waktu terbalik kena benturan juga. Pintunya masih bisa menutup, cuman tak bisa lagi secara sempurna. Untuk kacanya pecah, juga kaca pintu yang sebelah kirinya dengan kaca yang sebelah kanan ini. Oke, simak terus ya, dan jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe. Nanti saya akan memperbaiki ini dari awal ketok bodi sampai proses pengecetan. Oke teman-teman, langkah awal yang saya akan kerjakan adalah membuka bumper depannya ini. Terus saya akan membuka pintu depan sebelah kanannya dengan pintu depan yang di sebelah kirinya. Oke. Oke, bisa dibuka juga. Sulit sekali untuk membukanya karena bautnya sudah ada yang patah ya, jadi sudah sangat sulit untuk membuka. Oke, selanjutnya saya akan membuka pintunya sebelah kanannya ini. Yang terlebih dulu sebelum membuka pintunya, saya harus membuka spakbor pipi depan kanannya ini dengan lampu depannya, sekaligus grillnya depan. Oke teman-teman, sebelum saya memperbaiki roof bagian atasnya ini dengan tulang pintu depan kanannya, saya akan menunjukkan bagaimana sih supaya saya bisa mengerjakan ini tanpa menggunakan spot welding. Soalnya kalau menggunakan spot welding, tompek yang sebesar ini ya tidak bisa kembali dengan sempurna. Seperti ini, teman-teman bisa melihat ini ada tompek-tompeknya, ya kan.
Terus ini yang bagian luarnya, jadi sudah sangat sulit lah untuk diperbaiki menggunakan spot welding. Jadi cara yang paling ampuh atau biasanya saya gunakan cara mengetupnya dari bagian dalamnya. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah tulang pintu kanannya, dan ini adalah bagian dalam pintu kanannya, tapi gelap ya karena pengaruh kamera kali ini ya. Nah, jadi caranya tinggal saya melepaskan bagian dalamnya, terus saya ketok dari bagian dalam. Oke. Oke ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat saat ini, saya akan menggantikan pintu sebelah kanannya ya dengan pintunya yang baru. Sebenarnya sih untuk pintu sebelah kanannya ini masih bisa sih layak dipakai dan masih bisa untuk diperbaiki, hanya saja permintaannya dari konsumennya yang dari pemiliknya ya. Dia ingin agar pintunya digantikan saja dengan pintu yang baru. Oke, sebelum saya memasang pintu depan kanannya, saya melihat dulu ya apa posisi atau kedudukannya sudah presisi semua, baik tulang pintu kanannya, baik groove, dan semua kedudukan untuk posisi tulang pintunya sudah tepat. Baru saya akan memasang pintu depan kanannya. Oke teman-teman, saat ini teman-teman sudah bisa melihat pintu yang tadinya saya sudah pasang ya. Saya sudah lakukan pemasangan dengan memasang ke posisinya di tulang pintu depan kanannya. Waktu saya memasang tulang pintunya tadi ini dan memasang pintu depan, banyak terjadi kendala karena pintunya tidak bisa menutup dengan sempurna. Jadi saya sudah mengetok dan ini sudah, teman-teman bisa lihat, sudah bisa terpasang dengan baik dan dengan sempurna. Dan posisi garis bodinya juga sudah rata ya, sudah kembali dengan sempurna. Oke. Dan sebentar saya akan melakukan pemasangan di bagian roof, bagian dalamnya. Oke,
Oke ya teman-teman, di tahap berikutnya ini saya akan memasang pintu depan kirinya ini dengan pintu yang baru. Sebenarnya pintu sebelah kirinya ini masih bisa dipakai, cuman kendalanya kerusakan di pintu kirinya sudah lumayan parah ya. Jadi ada baiknya saya ganti aja dengan pintu yang baru. Selain posisi pintunya kembali ke original, selain itu juga pengerjaannya lebih mudah dan lebih gampang. Pintu ke kanannya juga sudah saya ganti dengan pintu baru. Jadi ada baiknya pintu kirinya juga saya ganti baru, sesuai juga dengan permintaan konsumennya. Oke. Mobilnya sudah saya selesaikan 65% lah ya, 65% pekerjaan, belum mencapai 100%. Jadi posisinya sudah maksimal untuk pintunya, sudah bisa menutup dengan sempurna dengan tulang pintu sebelah kanannya. Rope-nya sudah stabil ya, tinggal dilakukan proses penempulan. Untuk bumper depan posisinya sudah kembali dengan sempurna. Oke, jaraknya pintu dengan spatbor. Oke. Jadi habis ini, setelah ini saya melakukan proses penempulan. Oke. Oke teman-teman, di tahap selanjutnya saya akan melakukan proses pengecatan di semua bagian bodi panel yang tadinya sudah dilakukan proses penempelan, mulai dari bumper depannya, mulai dari roof sampai pintu depan kiri kanannya. Oke.
Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke proses finishing atau clear body furnish ya, saya mau meriksa kembali, mungkin siapa tahu ada kekurangannya mungkin di catnya atau timbul cacat, mungkin bekas belang gitu, atau mungkin timbul sesuatu yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan proses clear body atau finishing. Tapi kalau mungkin ya sudah tidak ada lagi, saya akan melanjutkan ke proses clear body finishing. Oke, setelah saya periksa ternyata sudah tidak ada lagi ya yang namanya bekas atau cacat atau belang, karena kalau dilakukan proses clear body finishing, jika ada cacat maka akan terlihat jelek ya, hasilnya akan kurang sempurna. Buat teman-teman yang ingin mungkin lebih memahami di teknik atau cara proses pengecetan, teman-teman bisa melihat di video-video lainnya saya di channel saya. Ayo subscribe biar teman-teman bisa melihat video saya lainnya. Oke. Untuk proses catnya harus kering betul ya sebelum melakukan proses clear body atau finishing. Kurang lebih dia 80 derajat ya panasnya, supaya clearnya bagus untuk melekat di atas catnya. Oke. Untuk teknik mengaplikasikan clearnya biasanya saya menggunakan 2 lapis, terkadang juga 3 lapis, tapi tergantung juga dari cara mengaplikasikan clearnya, karena tidak semua clear juga bisa menggunakan 3 lapis. Kadang-kadang kulit jeruknya ya terlalu nampak. Oke.
sekarang saya sudah selesai melakukan proses clear, finishing atau vernish ya. Dan sekarang saya akan menunjukkan gimana kualitas dan hasil yang saya kerjakan tadi. Oke teman-teman, seperti inilah hasilnya setelah tadi saya melakukan pekerjaan saya, melakukan proses clear atau finishing ya, vernish. Oke, ini pintu sebelah kirinya. Ini bumper dan panel depannya, tengkorak lampunya. Dan ini adalah pintu sebelah kanannya. Mungkin kalau diketemukan mungkin ada kayak seperti bintik-bintik kecil ya, atau butiran air, mungkin itu biasanya dari kompresor yang seringkali tembus di clearnya. Itu tinggal dilakukan proses poles body. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir atau cemas ya, mungkin kalau muncul kayak bintik-bintik kecil di clearnya. Kalau mungkin timbul cacat kayak seperti keriting ya atau apa gitu ya, kalau seperti itu ya otomatis harus dilakukan pengecetan kembali. Oke, selanjutnya saya akan memasang kaca depannya ya. Lampu depannya, grill depannya juga, kaca pintu depan kiri, baik kaca pintu depan kanannya, dashboard, speedometer, kabel-kabel, bingung juga mengatakannya ya. Oke, selanjutnya sampai di proses akhir. Oke, bagus ya.
Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Semoga lewat video ini di channel kali ini, di konten kali ini ya, teman-teman bisa termotivasi lewat saya mengerjakan atau body repair mobil Carry Futura 15 pickup. Dan jika teman-teman ingin melihat tampilan atau channel saya lainnya yang mengenal tentang bagaimana cara mengerjakan dari tahap ke tahap, seperti liputan step 99 seperti yang saat ini teman-teman saksikan video kali ini. Dan jika ingin mengetahui tentang liputan tools atau mengenal alat-alat, bisa melihat di liputan tools saya lainnya. Oke. Dan body repair, liputannya tentang bagaimana saya memperbaiki kendaraan di setiap merek ya, atau tipe kendaraan. Oke. Jangan lupa ya, tekan like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye.